Saudara, hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dengan kasus perintangan penyidikan, sidang anak buah Verdi Sambo telah digelar dan ini adalah ahli yang didatangkan oleh pihak jaksa penuntut umum dari terdakwa Arif Rahman Arifin. Kita ikuti bersama jalannya sidang langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di Dishub apabila ada kemacetan atau laka lantas, di situ ada piket dari lalu lintas yang nantinya akan mengurai kemacetan atau kecelakaan lalu lintas dengan meminta data rekaman dari Dishub. Nah, setelah itu bentuk pengawasan internalnya beliau juga memasang CCTV di 35 ruangan. Itu tersebar di masing-masing SAT dan BAK. Kebetulan kami yang melaksanakan, Bapak. Jadi awalnya anggota itu memang merasa yang awalnya santai atau awalnya biasa bercanda di ruangan, jadi merasa terawasi. Jadi merasa gimana ya, yang biasanya bisa santai nih, bisa ngobrol santai, bercanda atau gimana. Nah, sedangkan di CCTV yang bisa terpantau di HP beliau dan juga di ruangan lobi, jadi di lobi ada monitor, Bapak, di HP-nya Pak Kapolres, di HP-nya Pak Waka, dan di HP-nya Pak PJU bisa mengecek. Jadi apabila anggota si A ini tidak berada di tempat, padahal rengiatnya yang bersangkutan ini misalkan membuat renpam, membuat pelaksanaan renpam unjuk rasa. Nah, tetapi yang bersangkutan pada jam tersebut tidak ada. Nah, ini kemana? Maka dipanggillah dari CCTV itu. Misalkan si A kemana ditanyakan. Dan di situ yang melaksanakan adalah Propam dan Jiwas. Nah, setelah itu juga ada cyber patrol. Cyber patrolnya itu dari Intel, Reskrim, lalu lintas dan Humas. Itu tujuannya apa, Pak? Nah, tujuannya adalah apabila ada laporan masyarakat, baik yang maupun yang langsung datang ke Polsek atau ke Polres, maupun melalui media sosial. Jadi melalui platform media sosial, kebetulan di Jember sendiri ada media sosial grup yang sangat banyak sekali jumlah pesertanya, dan di situ mereka sering menyampaikan unek-unek tentang tindak pidana atau kerawanan police harassment yang mungkin perlu disampaikan. Jadi ketika cyber patrol itu menemukan laporan tersebut, jadi langsung ditindaklanjuti tanpa harus masyarakat datang ke Polsek atau Polres. Jadi sebagai langkah awal. Jadi salah satu contoh nih, Pak, yang mulia, salah satu contoh, misalkan di salah satu grup itu menyampaikan, "Lur, motor saya hilang di sini, identitasnya ini, fotonya ini." Tanpa mereka melapor dulu ke Polres atau Polsek, dari piket unit reskrim sudah merespon, memberikan respon, menanyakan nomor telepon, menanyakan identitas. Terus apabila memang fix sudah pasti, kita datang dulu, Pak, yang mulia. Kita datang dulu ke lokasi, kemudian ini sudah benar nih, ternyata identitas motornya sudah ada, BPKB, STN, terus TKP-nya juga ada. Nah, apabila sudah benar, baru kita buatkan laporan polisi, Pak. Artinya kinerjanya berbasis teknologi, begitu ya? Selain itu, kinerja berbasis teknologi juga anggota aplikasi, Bapak, sistem aplikasi berbasis teknologi juga tentunya. Salah satu contoh adalah aplikasi We Are Ready, WAR. Memang bukan beliau yang membuat aplikasi WAR, namun pengembangan dari Kapolres sebelumnya. Pada waktu itu Pak Sabilul Alif yang menciptakan pertama, kemudian dikembangkan lagi oleh beliau yang sifatnya lebih dominan ke pengawasan kinerja anggota. Jadi di aplikasi itu, Bapak, kami dari control room command center bisa mengetahui titik koordinat masing-masing anggota. Dari 1.200 anggota kita bisa mengetahui di mana lokasi, misalkan si A ini ada di mana, si B ada di mana, berikut dengan jadwal rengiatnya yang bersangkutan. Jadi misal nih,
saya pada hari Senin, pada hari ini misalkan jam sekian sampai jam sekian rentgen saya apa, tapi kok di titik GPS saya berada di lokasi lain. Nah, itu merupakan suatu temuan yang nantinya dibuat laporan temuan dari piket propos dan siwas. Nah, jadi ada menjadi teguran. Juga itu berpengaruh juga dengan mutasi anggota, Bapak. Jadi apabila kinerjanya anggota ini dianggap kurang maksimal, tidak sesuai dengan posisi anggota yang bersangkutan pada waktu itu, maka dipindah, Bapak. Gitu ya. Siap. Oke, dari penjelasan saudara saksi, saya mendengar bahwa terdakwa ini orang yang cukup serius ya melakukan tugasnya sebagai Kapolres, maksudnya melakukan berbagai inovasi dan bekerja. Ini saudara saksi tugasnya waktu itu apakah SPRI atau anggota atau apa tadi? Belum, Bapak. Kami masih anggota Humas. Masih anggota Belum, Humas, ya. masih anggota Humas. Namun kami dipercaya oleh Pak Arief untuk menjadi pelaksana program-program beliaunya atau inovasi-inovasi beliau. Beliau mengutarakan kepada kami, tentunya kepada PJU dulu, Ibu ya, kepada PJU, kemudian kepada kami, terus kami menghubungi pihak pengembang, terutama itu khusus yang IT, yang berbasis IT. Iya. Selain itu, saya hanya mendengar tadi bekerja. Ini sebenarnya hobi Bapak ini bekerja atau bagaimana ya? Dari tadi kayaknya sibuk banget kegiatan. Saya selama Bapak bertugas di Polres Jember 14 bulan, itu yang saya tangkap beliaunya workaholic banget, sangat. Pulangnya Bahkan jam berapa, Kapolres? kalau pulang jam 8 malam itu ibaratnya nemu emas gitu. Anggota ini seperti wow banget. Kalau normalnya? Kalau normalnya jam 11-12 itu malam. Oke, berarti memang suka bekerja orang ini ya? Suka bekerja, dan saya herannya yang kami kagumi dari beliau ini santainya kapan. Jadi maksud kami ini oke lah, mungkin beliaunya menyampaikan kalau sepulang kerja kalian masih belum capek, berarti kerja kalian nggak benar. Ada yang salah dengan pekerjaan kalian. Berarti kalian tidak maksimal fokus dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Jadi memang benar-benar strength sekali, tensinya mulai pagi sampai beliaunya pulang, kalau masuk ruangan lobi juga mengikuti. Jadi